Selanjutnya kita akan mendengarkan nasihat pernikahan atau walimatul urs yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Muhammad Ridwan Alimuddin. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Sallallahu alaihi wasallam wa ila khususan Muhammad Nur Akmal wa ila khususan Nur Samsi Dermawan wa ila khususan Ahmad Baik keluarga besar Bapak Haji Akmal wa ila khususan jamaah lil walidain al ulama wal amri. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa fa sawwa walladzi qaddara fa hada walladzi akhrajal mar'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza tazawwajal abadu faqad istakmala nisfud dinah. Wa qala idan an-nikahu sunnati faman raqiba sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati segenap unsur pemerintah yang sempat hadir pada malam hari ini. Di tengah-tengah kita ada Kepala Desa Lemo Panci beserta ibu beserta ibu-ibu majelis taklim Desa Lemo Panci yang pada malam hari ini alhamdulillah cantik-cantik semua. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh yang saya tidak sempat sebut nama dan gelarnya satu persatu. Yang kami hormati para orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu rukun keluarga, terkhusus yang sedang berbahagia, keluarga besar Adinda Muhammad Nur dan Adinda Nur Samsi dan Mawati yang alhamdulillah pada malam hari ini datang, keluarga kita datang dari Kolaka Utara, kalau tidak salah kecamatan Kolaka. Oh iya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rumpun keluarga yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita menyambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur, memuji kebesaran dan kekuasaannya. Karena pada malam hari ini alhamdulillah Allah memberikan kita nikmatnya, nikmat kesehatan, kekuatan, kesempatan, sehingga kita datang bersilaturahmi, bersilaturahim, memberikan doa restu kepada adinda berdua yang alhamdulillah sudah sah menjadi pasangan suami istri. Tepatnya pada hari Minggu di Kolaka Utara. Kolaka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan adinda berdua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddatan warahmah, bahagia dunia wal akhirat. Selanjutnya salam dan salawat kita peruntukkan kepada junjungan yang besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi satu-satunya contoh suri teladan yang wajib kita ikuti di dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini, Bapak Ibu. Jadi barang siapa yang mengikuti, mencontohi ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pastikan dia akan memiliki ketenangan hidup, memiliki kesempurnaan hidup, memiliki kebahagiaan hidup dunia wal akhirat. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, menjadi contoh bagi kita semua agar kita ingin merasakan bagaimana yang dikatakan kebahagiaan yang hakiki dunia wal akhirat. Barang siapa yang tidak mengikuti beliau, tidak mencontoh ajaran beliau, seperti ini nikah
Rasulullah itu memberikan peringatan. Falaisa minni, bukan golonganku. Inilah ibadah Bapak Ibu, ibadah yang telah kita sama-sama yang sudah merasakan pernikahan, termasuk adinda berdua yang baru-baru menjadi pengantin baru. Alhamdulillah, ini yang dikatakan menyempurnakan separuh daripada agama. Jadi kalau mau menyempurnakan separuh daripada agama, kata Rasulullah, iza tazawwajal abdu faqad istakmala nisbuddin. Apabila menikah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah menyempurnakan separuh daripada agama. Ini. Jadi kalau orang belum menikah, biar bagus sholatnya, puasanya, bagus sedekahnya, bagus silaturahminya. Kalau belum menemukan pasangan hidup, ini Bapak Ibu, artinya kata Rasulullah belum sempurna dia punya agama. Ini hebatnya ini pernikahan, hebatnya ini pasangan. Karena Allah Subhanahu wa taala juga tadi ayat yang dibacakan tadi Ibu Wahidah itu, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaihi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakanmu untukmu pasangan dari diri kamu sendiri, supaya kamu merasa tentram, bahagia, di dalamnya ada rasa kasih sayang, kata Allah. Yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaanku bagi orang-orang yang berpikir. Coba Bapak Ibu kita yang sudah memiliki pasangan, bagaimana tercipta ketentraman, kesempurnaan hidup. Waktu kita masih sendiri, ini kasih sayang kita peroleh itu dari keluarga saja, dari ayah, ibu kita, saudara kita, teman kita. Tetapi itu belum sempurna. Masih ada kasih sayang yang lebih jauh kita bisa dapatkan. Dari mana? Dari pasangan kita. Di mana pasangan itu? Dari diri kita sendiri. Seperti Adinda Muhammad Nur ini. Inilah tulang rusuknya yang selama ini dicari. Ternyata menyeberang lautan ada di Kabupaten Kolaka. Itu caranya Allah, itu caranya. Beginilah caranya Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tetapi kita ingin saling mengenal agar kita ini bisa merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah secara sempurna, itu dari pasangan kita. Karena itu kasih sayang Allah tidak datang dari langit, bawa malaikat, tidak. Kalau mau rasakan kasih sayang dari pasangan. Makanya kalau suami istri itu kalau berjauhan itu yang paling sering diingat istrinya atau suaminya. Di belakang itu orang tua. Coba kalau kita berangkat misalnya ke tanah suci, umroh atau haji, kita tinggalkan istri kita atau kita tinggalkan suami kita, yang paling kita sering ingat, kita doakan itu pasangan. Saking kuatnya itu ikatan Bapak Ibu. Makanya ini yang kita jaga, pasangan kita yang Allah pilihkan buat kita. Jadi kita di antara Muhammad Nur dan Adinda Nur Samsi, inilah pasangan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang pilih, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri Allah sudah memberikan pasangan yang terbaik menurut Allah, bukan menurut keluarga, bukan menurut orang tua, bukan menurut teman, bukan menurut kita, tetapi inilah pasangan terbaik yang Allah berikan kepada kita. Hanya Nur Samsi yang bisa menemani Muhammad Nur dalam perjalanannya hidup ini untuk bisa saling berkasih sayang karena Allah. Hanya Muhammad Nurlah laki-laki yang bisa setia, yang bisa bertanggung jawab untuk Adinda Nur Samsi, bukan laki-laki yang lain. Karena kita sudah dipertemukan di dalam satu akad janji kepada keluarga kita, keluarga istri kita, terlebih janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah akad nikah. Makanya nikah itu ada dua, nikah lahiriah, nikah batin. Yang terjadi di Wolo sana itu ketika Pak Imam mengatakan, saya nikahkan engkau atas kuasa walinya ini, perempuan yang bernama ini, binti dengan mahar ini, dijawab oleh Muhammad, saya terima karena Allah. Hanya Muhammad Nurlah laki-laki yang bisa menemani Muhammad Nur dalam perjalanannya hidup ini untuk bisa saling berkasih sayang karena Allah. Hanya Nur Samsi yang bisa menemani Muhammad Nur dalam perjalanannya hidup ini untuk bisa saling berkasih sayang karena Allah. Hanya Muhammad Nurlah laki-laki yang bisa menemani Muhammad Nur dalam perjalanannya hidup ini untuk bisa saling berkasih sayang karena Allah.
itu akad kita ucapkan itu di depan manusia, di depan hamba-hamba Allah, di kedua rumpun keluarga kita. Tetapi ada nikah yang perlu kita ingin lakukan juga, di mana itu tidak ada yang menjadi saksi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nikah batin antara laki-laki dan perempuan. Ketika sudah sah di hadapan manusia, maka dua-duanya ini harus juga menikah, dan nikahkanlah batinnya sama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi saksi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Adam dan Hawa dipertemukan, di situ belum ada penghulu, belum ada siapa-siapa, yang menjadi saksi adalah Allah. Tidak ribet nih. Nah ini kalau pengantin baru, malam pengantin baru di sini enak. Pengantin lama juga, Bapak Ibu, bisa kita lakukan. Untuk apa? Untuk memperkuat itu rasa cinta. Kalau jasad saja yang kita satukan, kalau bisa ini jasad, besar kemungkinan banyak godaan. Banyak godaan. Kenapa? Terpisah pasangan lewat jasad. Tetapi kalau hati yang menyatu, biar kemana ini jasad, cari kerja, cari rezeki, ini istri tinggal di rumah, kuat dia punya batin. Kenapa? Itu katakan dua itu nak yang kau harus lakukan. Nah, tapi orang banyak mengatakan, susah kalau nikah batin, susah kita mau lakukan itu. Terserah. Bukan hati kita bersama, baru bersatu. Di satu dulu, baru menyatu. Kalau istilahnya haji, ketika kasih sayang suami, kasih sayang istri, ketemu di puncak, di sini tidak ada baca-baca. Diam. Tidak ada aktivitas lain. Apa yang kita lakukan? Semata-mata kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya Indonesia Pak Dua. Mungkin sudah ini dia lakukan, ini namanya malam ibadah. Tapi tidak apa-apa kita mau lakukan, Bapak Ibu. Sama-sama kita merasakan nikmat malam yang memisahkan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu rumpun keluargaku yang dikatakan nikah itu kalau bisa sekali saja seumur hidup, kecuali ada hal-hal yang menerpa kita ujian yang bisa ditulis dalam, misalnya hal sepele saja sehingga kita ini terpisah. Ini dunia ini Bapak luar biasa ujiannya, apalagi seorang pasangan suami istri sekarang. Kegagahannya, kecantikannya, hartanya, keturunannya. Kalau kau mau bahagia, merampung semua ini, nikahilah karena agama. Kenapa? Agama hilafannya sudah timbul banyak kekurangannya, karena kalau masih pengantin baru itu belum, lainnya ini pasangan. Tapi kalau sudah menyatu suami istri, disinilah kadang-kadang 2-3 tahun, 5 tahun diberikan pendidikan selama ini. Ini ujian. Kalau sudah ada begitu muncul seperti itu, bagaimana pasangan itu setia, sama-sama saling menutupi. Kayaknya perempuan kita pasangan itu diibaratkan pakaian. Kenapa? Saling menutupi, dan pakaian itu harus selalu bersih. Suaminya. Tapi kalau sebaliknya, kalau sudah berjalan waktu, tidak diurus dirinya. Kadang-kadang banyak. Kamu tinggal tadi yang warna itu dipakai bau kayaknya. Makanya kita pandai-pandai pasangan saling menutupi. Kita lihat kalau pakaian bersih, harum, selalu ada keinginan untuk memakai itu pakaian. Itu simbolnya, itu kita ibarat itu kita ini pasangan ibaratkan pakaian. Bagaimana seorang suami jadi kita tadi Muhammad Nuh, setelah kita menikah kita punya beban tanggung jawab, karena kita ini pemimpin. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa'i. Kita pimpin dulu diri kita. Bagaimana caranya kita memimpin? Yang kita pimpin kalau kita sendiri tidak. Di Pak Guru anak tak bene tak mas sembahyang, anak kita tak mas sembahyang. Bagaimana? Kita ajari anak ke masjid, kalau kita yang malas ke masjid. Bagaimana? Pemimpin itu harus memberikan contoh dulu. Baru banyak permasalahan sampai di rumah menoko-noko istrinya, tambah parah itu beban. Banyak laki-laki tidak bisa betah di rumah, Bapak Ibu, banyak. Dia keluar cari teman, pergi ngopi. Kenapa? Di rumah dia tidak temukan. Yang maksudnya ini sang suami maunya ada yang hibur dia, ada yang peduli dengan dia. Tetapi ketika datang di rumah,
istrinya mungkin sibuk menonton sinetron, main HP, tinggal makanan tidak ada di dapur. Mau dipiji-piji suami tak capek, tidak ada, capek juga main HP. Bagaimana caranya? Padahal kita ini Bapak Ibu tahu diri, ditiru maneta ke atas. Bapak piji-piji kayak dangon deh ke atas kok. Kita piji-piji saja, biar sebentar. Bagaimana hilangnya itu capeknya itu suami? Perempuan juga itu, kita ini sebagai laki-laki bagaimana kata Rasulullah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik suami adalah yang paling baik kepada istrinya dan anaknya. Aku Muhammad yang paling baik kepada istri dan anak-anak. Ini kata Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, kalau seorang suami ini baik kepada istri dan anaknya, ini sang istri merasa bersyukur, ternyata Allah pilihkan laki-laki yang luar biasa, bertanggung jawab, membantu saya. Karena Rasulullah itu Bapak Ibu kalau pulang di rumah banyak pekerjaannya Siti Aisyah, kadang-kadang Rasulullah datang temani di dapur, Rasulullah datang membersihkan, itu dia bantu. Kenapa? Karena ketika dia lihat istrinya yang capek di dalam mengurus rumah, apalagi sudah ada anak-anak keturunan, karena itu kesan istri kalau sudah punya keturunan, dia tidak peduli kami dirinya itu. Bagaimana ini anaknya bisa makan, bagaimana suaminya bisa nanti pulang dalam sudah ada semua disiapkan. Dia tidak peduli kesan dirinya dulu cantik, masih harum-harum, tapi ketika diberikan keturunan apalagi 2, 3, apalagi 5, apalagi 10, kita di daun utama kayak bisa daun nama KB. Cerita saja banyak-banyak. Bagus kalau banyak anak. Nah, bukan kita yang kasih rezeki itu. Allah sudah memperingatkan. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu arzuqukum wa iyyakum. Jangan sekali-kali kau membunuh anakmu karena takut miskin. Kami kata Allah yang memberikan rezeki kepadanya dan kepadamu, dua-dua dikasih rezeki. Semakin ada lagi anak lain, ada lagi rezekinya Bapak. Itu memang pertamanya setengah mati, tapi ketika sudah beranjak ke sekolah, satu persatu meninggalkan Bapak Ibu, apalagi kalau sudah sedikit di anak 2, 3 satu persatu sudah meninggalkan di bangku kuliah, tinggal Bapak dan Mama saja di rumah, merasa sunyi, kita rasakan itu. Kena tenan mak kuliah anak aku si sekolah siapa di KDT. Coba kalau banyak, masih ada yang kuliah, masih ada di SMP, masih ada di SMA, masih ada di TK, ini siapa lagi tamu Muhammad Kiana Cindolo. Apa kata Rasulullah? Saya paling suka kalau banyak umat di dalam rumah itu banyak yang mengenali Allah dan mengenali Rasulullah. Masa kalau ada 3 orang atau 2 orang, salah satunya tidak ada yang sholat, masa tidak ada, apalagi kalau 5 orang, Bapak Ibu, satu saja. Buat satu anak yang bisa sholat, biar yang 4 tidak sholat, kalau ada satu anak itu sudah menggembirakan orang tuanya. Apalagi kalau cuma 5-nya sudah paham agama, sudah mengenal Allah, mengenal Rasulullah, kita nanti di alam barzah itu enak dapat pensiunan pahala. Tidak sholat, tidak bersedekah, tapi anak-anak yang 5 ini ketika dia sholat, mencetak lagi keturunan-keturunan yang semuanya sholat, dapat kita di sana. Alangkah bahagianya itu orang tua meninggalkan generasi yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulullah. Inilah salah satu tujuan daripada pernikahan, bagaimana kita mencetak hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu rumpun keluarga, jadi adinda berdua ini, Muhammad Nur dan Nur Syamsi ini sudah sah menjadi pasangan. Jadi keluarga Muhammad Nur ini bertambah lagi, bukan cuma orang Suli ini, keluarga besar di Suli keluarganya, bertambah lagi di sana di Kolakah. Keluarga besar daripada Nur Syamsi adalah keluarganya Muhammad Nur. Begitupun juga dengan sebaliknya, adinda Nur Syamsi bertambah, dia punya rumpun keluarga di sini Suli, karena Bapak Akli ini dan Ibu Hadasyah ini adalah keluarga besar di Suli. Adinda ini punya keluarga besar di sini Suli, Bapak Ibu, termasuk yang hadir pada malam hari ini adalah keluarga besar Bapak Akli dan Ibu Haja Siti Hadasyah. Jadi alhamdulillah mereka dipertemukan, sudah halal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih punya orang tua deh,
bapak, mama. Perbedaan antara orang tua dengan mertua tidak ada. Semua sama-sama orang tua. Kalau mau bahagiakan kedua orang tua, harus juga bahagia mertua. Bahagia mertua harus juga bahagia orang tua. Kita ingin membalas kebaikan mereka. Kenapa? Kalau bukan karena orang tua, mertua kita yang telah merawat pasangan kita, yang telah mendidik dia, yang telah memberikan dia pengorbanannya selama hidupnya sehingga dia besar seperti ini, kita tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tua atau mertua kita. Makanya mereka ini bukan lagi mau materi, mau dia butuhkan kasih sayang, perhatian. Sekalipun kita punya keturunan, tetap jalin hubungan baik dengan kedua orang tua, begitu pun juga dengan mertua. Kalau bahagia istri tak, bahagia suami tak, harus bahagia juga orang tua atau mertua, agar semuanya ini sama-sama rumpun keluarga besar kita, kedua-duanya itu bahagia, tidak timbul fitnah. Ini yang dikatakan adil. Di birru abaakum tabirru abanaakum wa ifu taifu nisaakum. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, niscaya anak-anakmu, istrimu, suamimu, pasanganmu akan berbuat baik pula kepadamu. Sayangilah mereka berdua, niscaya keluargamu akan sayang pula kepadamu. Ini yang terakhir saya sampaikan kepada Adinda berdua. Mudah-mudahan perjalanan rumah tangga Adinda berdua senantiasa mendapatkan rahmat, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika datang ujian, karena Allah pasti akan menguji kita, dan untuk menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita, harus sama-sama hadapi. Jangan cuma suami tak, jangan cuma istri tak, sama-sama hadapi ujian itu. Kalau suami terpuruk, istri juga harus terpuruk. Kalau istri sedih, suami ikut sedih. Kalau bahagia, suami, istri juga harus bahagia. Itu Bapak Ibu, karena kita telah diikat dalam satu ikatan, yaitu nikah. Apalagi kita ini satu satu diri. Kita diciptakan dari diri yang satu. Ini bukan orang lain, ini tulang rusuk daripada Muhammad Nur sendiri. Kalau menyakiti Nur Samsi, menyakiti diri sendiri. Ini saja yang saya sampaikan di tengah-tengah kita. Sebagai penutup, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala khususan Nur Samsi Darmawati, wala khususan Bapak Haji Akli, wala khususan Ibu Haji Siti Hadasiyah, wala khususan keluarga besar Bapak yang setia Jamaah lil walidain al ulama lamrin al Fatih. Amin amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya kadal hajat. Allahumma ya nuran nur ya khaliqan nur ya malikan nur ya nuran fawqa kulli nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil arwah wa salli ala jasadi sayyidina Muhammad fil ajsad wa salli ala qabri sayyidina Muhammad fil qubur. Allahumma baligh sayyidina Muhammad khususan wa ila Muhammad nur aqli wa ila Nur Samsi Darmawati tahiyatan wa salama. Allahumma baligh sayyidina Muhammad khususan wa ila Muhammad nur aqli wa ila khususan Nur Samsi Darmawati tahiyatan wa salama. Allahumma baligh sayyidina Muhammad khususan wa keluarga besar Bapak Haji Akbar, wa ila khususan Ibu Haji Siti Ahdasiyah, wa ila khususan keluarga besar Bapak Nasution, wa ila khususan jamaah lil walidain al ulama wal amrina tahiyatan wa salama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya alhamdulillah. Bapak Ibu rumput keluarga, kurang lebihnya warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu segenap rumput keluarga yang berbahagia, demikian ceramah agama atau nasihat pernikahan yang dibawakan oleh Bapak Ustaz. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, terutama untuk Adinda
Cerita saja banyak-banyak. Ya. Bagaimana ke Ibu Ita? Ibu Ita, ya. Cerita banyak-banyak Ibu Ita. Demikian seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini, mewakili keluarga Bapak Haji Asri Tulus mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan doa kita semua, dan begitupun sebaliknya permohonan maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam pelaksanaan acara pada malam hari ini ada yang kurang berkenan di kita semua. Fattaqullaha mastata'tum billahi bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.